Jadi agar ajaran Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, maka ini memang harus diaktualisasikan. Jadikanlah tilawah Al-Quran itu sebagai kegiatan reguler kita. Minimal satu hari itu ada satu waktu kita fokus terhadap bacaan Al-Quran. Mana waktu kita yang lapang. Jangan sampai dalam satu hari itu kita tidak ada bersentuhan dengan Al-Quran sedikit pun. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah bagaimana Al-Quran tadi diaktualisasikan. Jadi bukan hanya sekedar bacaan ya, tapi pengamalan. Karena yang dilihat orang adalah bagaimana kita bertindak, bagaimana berperilaku. Itu yang diamati orang. Kalau bacaan ya kita mungkin bisa baca dalam kamar, dalam rumah. Kan orang nggak menyaksikan. Tapi orang luar ngelihat bagaimana attitude kita, bagaimana integritas kita. Kan lucu nih kalau kita berulang kali membaca ayat tentang kejujuran dan Allah mencela orang yang dusta, tidak menyenangi orang yang bohong, khianat. Kita baca itu, tapi dalam prakteknya malah kita yang melakukannya. Nah ini kan terjadi dikotomi antara apa yang kita baca dengan apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast Ngobrol Pinter. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia literasi dan cerita-cerita menarik yang akan menambah wawasan kamu. Di sini kita akan bahas hal-hal edukatif, inspiratif tapi tetap ringan, relate dan asik buat didengerin. Bersama saya Habibah Nur Maulida, hari ini kita kedatangan narasumber Ustadz Dr. Imam Yazid MA. Beliau merupakan Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah PPS UIN Sumatera Utara 2026, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Medan 2026 sampai 2031. Hari ini kita akan membahas tema tentang Ramadan dan aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan modern. Halo Ustadz, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Izin ya Ustadz kita ngobrol-ngobrol santai seputar tema kita hari ini Ustadz. Boleh. Untuk mengawalinya Ustadz, apa yang perlu Ustadz sampaikan untuk kita semua hari ini? Ya, baik ya. Senang sekali, alhamdulillah bisa berada di forum ini ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi manfaat ya. Tema yang menarik ya kita kaitkan di bulan Ramadan ini dengan aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan modern kita hari ini. Hal ini relevan karena secara historis Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini disebut sebagai bulannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Maka siapa saja yang ingin jalan sesuai dengan petunjuk, maka tidak ada lagi yang dapat dilakukannya kecuali melihat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas terhadap petunjuk itu serta Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan salah. Jadi fungsi Al-Quran itu sedemikian gamblang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Kita menjadi tahu yang mana yang harus dituju, yang mana yang harus dihindari, mana yang salah dan mana yang benar, ya karena ada petunjuk itu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini adalah momentumnya kita melirik Al-Quran agar hidup kita ini terarah. Kan kita tidak ingin hidup tanpa arah. Maka kalau kita sepakat bahwa hidup kita ini harus terarah, maka pertanyaannya, apa petunjuk ke arah yang
bisa menyelamatkan tadi sesuai dengan karakteristik kita sebagai manusia, makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Maka satu-satunya yang paling mengetahui petunjuk itu adalah yang menciptakan manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya mengutus para rasul. Maka rasul itu menyampaikan risalah tentang apa yang manusia mesti lakukan dan apa yang manusia mesti tinggalkan. Memang manusia punya akal, tapi akal manusia itu sifatnya terbatas dan kebenarannya juga nanti relatif. Satu kaum mungkin memandang kebenaran itu begini, satu kaum lagi berbeda. Jadi harus ada satu kebenaran yang disepakati secara universal. Dan itulah Al-Quran membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu kita mau tidak mau harus kembali kepada petunjuk itu. Nah, jadi akal yang kita miliki ini luar biasa hebatnya. Dan dia dijadikan sebagai alat untuk memahami petunjuk itu. Nah, jadi menarik sekali ya menjadikan Al-Quran sebagai salah satu yang ingin kita diskusikan, kita bincangkan ya. Itulah mudah-mudahan bisa kita dalami lagi apa hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan yang bisa kita ke dalam lagi lah melalui bincang-bincang santai tapi serius ya. Itu mungkin sebagai mengawalinya ya. Baik Ustadz. Ustadz, Ramadan sering disebut sebagai bulan perubahan. Tapi menariknya, banyak orang yang semangat di awal, lalu perlahan redup di tengah. Nah, sebenarnya apakah ini soal konsistensi semata, atau ada cara pandang kita terhadap Ramadan yang perlu diluruskan, Ustadz? Secara apa ya, kebiasaan manusia itu memang persoalan konsistensi ya. Karena manusia memiliki rasa jenuh, bosan ya. Banyak yang semangat di awal itu memang pada umumnya seperti itu. Dan syariat tidak mutlak mencela orang yang semangat di awal. Karena memang iman itu, kata Rasulullah SAW, kadangkala dia bertambah dan dia bisa berkurang. Kapan dia bertambah? Ketika manusia konsisten dalam ketaatan. Itu pun akan diuji lagi kan. Keimanan itu justru mempertahankan iman itu tidak semudah kita masuk Islam misalnya. Justru setelah kita beriman, cobaan itu luar biasa. Bagaimana komitmen kita bertuhankan Allah itu apakah akan tetap manakala diuji-uji lagi. Itu makanya di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji lagi. Nah, jadi keimanan itu diuji. Nah, kita orang-orang yang beriman, awal mulanya datang Ramadan disambut dengan penuh sukacita, semangat. Masjid-masjid pun penuh. Hari-hari awal rajin baca Quran, ngaji. Nah, ini bagi orang yang paham keutamaan di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang memang awal Ramadan sampai akhir Ramadan tak ada bedanya, sama aja sama dia kan. Awalnya begitu, akhirnya pun begitu juga. Nah, ini yang ditanyakan tadi ini kan, ini bagaimana nih orang yang awal mulanya semangat, rajin ke masjid, 5 waktu bahkan ke masjid kan, tapi udah mulai seminggu, mulai tinggal 2 waktu, lama-lamaan dan mulai rutinitasnya lebih banyak di luar masjid. Nah,
kalau ditanyakan kenapa ini bisa terjadi, nah disitulah dia ujian seseorang terhadap kebaikan. Sesuatu yang baik itu memang terasa berat bagi hawa nafsu. Jadi makanya ada dikatakan oleh itu hawa nafsu itu sukanya dia kepada hal-hal yang condongnya hawa nafsu itu kepada keburukan, kepada yang sifatnya melawan, durhaka. Nah, itu condongnya hawa nafsu. Dan dia ada di dalam diri kita. Lalu syariat datang untuk membina hawa nafsu. Bukan membinasakan, tapi membina, membentuk. Dan puasa itu sebenarnya salah satu cara untuk membina hawa nafsu. Nah, kalau ada orang yang dia di awal-awal mula mengawali Ramadan itu semangat, kemudian melemah semangatnya tadi, berarti dia ada problem dalam tujuan berpuasa Ramadan itu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengajak kepada kemalasan, nah dia turuti. Padahal Ramadan itu kan peningkatan spiritualitas karena kita dimotivasi dengan amal ibadah, dilipat gandakan. Membaca Al-Quran, amal-amal soleh lain dilipat gandakan. Diberi stimulus seperti itu. Harusnya kan orang termotivasi untuk beramal kan. Nah tapi ini dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya yang ingin malas-malasan, tidur-tiduran, menjadi tidak produktif. Nah ini adalah bentuk ujian ya, yang secara miniaturnya terlihat dari praktek kita dalam berpuasa. Jadi dalam praktek ibadah-ibadah yang lain ya hampir-hampir mirip dengan ini. Ada orang yang mengawali Ramadan dengan antusias, semangat membaca Al-Quran, rajin ke masjid, tapi kemudian menurun ya. Dalam praktek ibadah yang lain pun akan ditemukan fenomena-fenomena seperti ini. Nah, intinya itulah dia. Uji konsistensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ustadz, ini kan kadang kan awal-awalnya banyak orang yang semangat tuh, kayak sholat tarawih, kayak ngaji yang seperti yang Ustadz sebutkan tadi kan. Nah ini banyak orang juga yang karena dia kesibukan kerja atau sekarang kadang ibu-ibu rumah tangga pada bikin kue untuk lebaran, jadi di akhir itu dia makin gak semangat untuk ibadah. Jadi gimana menurut Ustadz supaya yang tetap bekerja ini dia tetap mengikuti ibadah-ibadah di masjid seperti itu, Ustadz? Ya, jadi paket ibadah di Ramadan itu banyak sekali variannya ya. Jadi ada yang bersifat mahdhah dan ada yang bersifat ghairu mahdhah. Mahdhah itu yang memang ibadah murni yang tata caranya sudah ditentukan. Adapun ibadah yang dia bersifat ghairu mahdhah adalah kegiatan-kegiatan yang dinilai sebagai ibadah, penghambaan kita kepada Allah, tapi teknisnya nggak disusun secara sistemik. Oleh karena itu kita jangan terburu-buru ketika melihat orang yang aktivitas di kantoran atau sedang bekerja menjalankan profesinya, itu mereka mengabaikan ibadah. Karena bisa jadi mereka itu sedang melaksanakan ibadah yang tidak mahdhah tadi. Bekerja di satu instansi di perkantoran dari pagi sampai menjelang sore. Kalau itu diniatkan ibadah dilaksanakan karena Allah menitipkan kepada kita potensi, yang potensi itu kita gunakan untuk kebaikan. Jadi setiap waktu yang kita jalani itu pun bernilai ibadah. Nah maka dengan
pemahaman seperti ini kita jadi tidak terburu-buru mengatakan wah ini mereka di puasa Ramadan kenapa tidak melakukan kegiatan ritual yang mahdhah gitu kan, yang dia murni ibadahnya. Tapi memang perlu juga dijadikan pertimbangan bahwa Ramadan itu adalah satu bulan khusus yang harusnya dibedakan dengan bulan-bulan lainnya. Karena kita bekerja secara reguler, bekerja dari kantor kan, di kantor atau di mana saja instansi, apakah di jalanan dan macam-macam ya. Wah, pekerjaan manusia nih kan. Di bulan lain kan itu juga dilakukan. Nah, Ramadan itu harus ada yang membedakannya bahwa ini bulan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggembleng manusia agar jadi insan yang bertakwa. Maka kurikulum Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ada kegiatan imsak di sana, menahan. Perkara menahan ini pun ada tingkatan-tingkatannya. Orang pada umumnya yang mayoritasnya menahan dari yang membatalkan saja. Level berikutnya ada orang yang kegiatan menahannya menahan dari anggota tubuhnya dari yang dapat mengurangi nilai puasa. Memang nggak sampai batal puasa apabila anggota tubuh tertentu melakukan maksiat. Memang secara syar'i puasanya sah, dia tidak mesti mengqadha puasanya karena tidak batal kan. Tapi pahalanya berkurang. Seperti orang yang berbicara dusta, ghibah kan, dan macam-macam lainnya. Jadi itu tingkatan yang kedua, menahan yang sudah mulai lebih sedikit orangnya. Nah, tingkatan yang tertinggi itu adalah dia mampu menjaga hatinya agar fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang dapat melalaikannya dari Allah dia akan coba untuk tinggalkan. Dia akan fokus rutinitas di Ramadan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jumlahnya makin sedikit. Nah, jadi bahwa bekerja ini terhitung ibadah, ya kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada perlakuan yang beda dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Kalau di Ramadan ya sama saja kita kerjakan seperti yang tadi telah disebutkan, tapi di bulan Ramadan ini ya harus ada peningkatan. Selain kita bekerja, apalagi jam kerja kan dikurang kan, jam kerja dikurang. Nah, di situ kita tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran, ya, sholat sunnah, bersedekah, dan berbagai macam amalia soleh lainnya itu yang memang digalakkan di bulan Ramadan. Nah, itu ada sikap pengkhususan di bulan Ramadan. Kalau orang sudah terbiasa berbuat baik, maka selesai program Ramadan, kebaikan itu akan terus berkesinambungan. Nah, jadi membiasakannya itu memang harus ada paksaan ya dalam tanda petik, walaupun itu kan sunnah kan, tapi paksaan ini dalam bentuk memberi motivasi dan stimulus pahala yang dilipat gandakan. Itu kan bagi orang-orang yang berpikir keuntungan, wah ini ada keuntungan di sini, maka dia akan berbuat baik. 1 bulan penuh berbuat lebih di bulan Ramadan, harapannya itu akan terbawa-bawa setelah selesai Ramadan. Nah, jadi itulah mungkin ya gambaran dari yang ditanyakan tadi. Selama ini mungkin kita fokus pada puasanya Ustadz, tarawihnya dan tilawahnya. Tapi bagaimana agar Al-Quran tidak hanya kita baca, melainkan benar-benar hidup dalam sikap dan keputusan kita sehari-hari Ustadz? Ya, jadi memang Al-Quran itu
bukan hanya sebagai bacaan ya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa Al-Quran kan sebagai petunjuk. Dia akan efektif sebagai petunjuk jika diaktualisasikan. Ya, sesuai dengan yang kita bicarakan, kan, mengaktualisasikannya. Bukan hanya sekedar membaca. Bahwa membaca itu adalah ibadah khusus, ya huruf per hurufnya dihitung kebaikan ya, apalagi di dalam Ramadan per hurufnya itu dilipat gandakan. Bahwa membaca itu qiraat atau tilawah itu adalah kebaikan, benar. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah bagaimana Al-Quran tadi diaktualisasikan. Sebab kan kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, ya perbuatan kriminal juga bermasalah ya. Di Ramadan tetap aja juga orang yang berbuat kejahatan. Iya. Kemudian tetap saja ada orang-orang yang tidak berintegritas. Padahal Al-Quran itu kan mengajar bagaimana orang menjadi adil, menjadi amanah, jujur. Jadi agar ajaran Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, maka ini memang harus diaktualisasikan. Bagaimana kita sebagai insan-insan ini setelah membaca Al-Quran, kita memiliki akhlak sebagaimana diajarkan Al-Quran. Dan sebaik-baiknya adalah Rasulullah sebagai teladan, kan? Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi menjadi tantangan kita ini, bagaimana tugas kita membaca bisa kita lanjutkan kepada fase berikutnya, mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar bacaan ya, tapi pengamalan. Nah, kan lucu nih kalau kita berulang kali membaca ayat tentang kejujuran dan Allah mencela orang yang dusta, tidak menyenangi orang yang bohong, khianat. Kita baca itu, tapi dalam prakteknya malah kita yang melakukannya. Nah, ini kan terjadi dikotomi antara apa yang kita baca dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi tahapan setelah baca adalah bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran itu. Dan ini jauh lebih penting lagi. Nah, karena yang dilihat orang adalah bagaimana kita bertindak, bagaimana berperilaku. Itu yang diamati orang. Kalau bacaan ya kita mungkin bisa baca dalam kamar, dalam rumah. Kan orang nggak menyaksikan, nggak melihat. Tapi orang luar ngelihat bagaimana attitude kita, bagaimana integritas kita. Nah, bukan lihat dari pakaian ya. Pakaian ini kan bisa aja dibeli nih. Preman pun yang orang jahat pun kalau dikasih pakaian seperti ini ya bersinar juga wajahnya, kan. Jadi yang perlu dilihat adalah aktualisasi perilakunya. Bagaimana yang keluar dari lisannya itu kebaikan atau keburukan. Bagaimana akal yang dikaruniakan Allah itu dia pakai untuk kebaikan atau keburukan. Ini kan jauh lebih penting. Karena orang jahat sama orang baik, yang membedakannya kan isi kepalanya. Ya. Dan hatinya ya tentunya. Kalau secara fisik samanya, raga kita yang orang baik dengan orang jahat, kan. Nah, tapi yang membedakannya adalah isi kepalanya. Mau dipakai apa tangannya, mau dipakai apa kakinya, mau dipakai apa mulutnya. Nah, itulah sedikit lagi ya jawabannya.
Ini sebagai penutup ya Ustadz. Mhm. Jika ada satu kebiasaan kecil berbasis nilai Qur'ani yang bisa mulai kita lakukan hari ini, apa itu agar Ramadan ini benar-benar menjadi titik balik di hidup kita? Ya, perkara-perkara yang ringan, ya dimulai dari yang mudah dulu ya, membaca dulu. Jadikanlah tilawah Al-Quran itu sebagai kegiatan reguler kita. Minimal satu hari itu ada satu waktu kita fokus terhadap bacaan Al-Quran. Apakah setelah subuh atau setelah maghrib, ya mana waktu kita yang lapang. Jangan sampai dalam satu hari itu kita tidak ada bersentuhan dengan Al-Quran sedikit pun. Nah, ini hal kecil yang pertama ya. Kecil tapi dapat berdampak besar. Nah, kemudian kalau mau ditambahkan lagi selain ini perkara-perkara kecil ya, dibangun komunitas. Nah, kadang kalau kita hanya individual, perorangan, itu mau futur istilahnya, melemah semangat, gairah itu kadang timbul, kadang hilang. Nah, ini akan bisa ditangani apabila kita membentuk komunitas. Maka bangunlah circle yang punya komitmen yang sama terhadap Al-Quran. Nah, dicari sesama orang dekat kita itu ada orang-orang yang punya semangat yang sama terhadap Al-Quran. Tak kala kita melemah, ada yang menguatkan. Kita lupa, ada yang mengingatkan. Nah, ini kan keberuntungan hidup dalam komunitas ini. Nah, itulah mungkin hal-hal yang kecil tapi akan berdampak besar untuk aktualisasi nilai-nilai Al-Quran di kehidupan modern hari ini. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan inspirasinya. Sobat literasi, mungkin kita tidak bisa langsung menjadi pribadi yang sempurna dalam satu Ramadan, tapi kita bisa pulang malam ini dengan satu tekad, yaitu menjadi sedikit lebih baik dari hari kemarin. Oke, Al-Quran sudah ada di tangan kita, tinggal bagaimana cara kita membuka hati untuk menjadikannya cahaya, menjadikannya pedoman hidup kita, menjadikannya kompas hidup kita. Karena di dalam agama Islam, Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Terima kasih Sobat Literasi yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.